Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri pun kalian berada, alhamdulillah. Malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita. Belajar bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Dengan di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita sudah di akhir pembahasan, atau kita sudah di akhir kitab beliau. Yang mungkin pertemuan yang akan datang atau setelah itu akan kita ganti dengan kitab yang baru lagi. Imam Az-Zarnuji, kita sudah sampai kepada sebab-sebab kuatnya hafalan. Sebab-sebab kuatnya hafalan. Sudah pada pertemuan yang lalu. Ini di samping kita harus rajin membaca, mengulang-ulang pelajaran, itu kan sebab zahir. Jangan ngambil sebab maknawinya, banyak zikir, baca doanya banyak, tapi nggak berusaha menghafal, nggak bisa. Ini kan sudah disebutkan kemarin, rajin mengulang-ulang dan sebagainya, harus pakai dua. Dan jadi cara itu ada dua. Cara zahir, cara batin. Cara zahir rajin beneran. Belajar mengulang-ulang, baru cara batin kamu banyak doa. Banyak doa termasuk ini. Banyak berdoa. Ya, memohon kepada Allah, baca-baca zikir, itu penting sekali. Makanya di sini para santri, kalian dengan guru-guru kalian, dimanapun kalian mondok, di pesantren manapun kalian belajar, maka hendaknya kalian mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh guru kalian daripada zikir-zikir. Jangan merentengkan zikir ya. Zikir itu adalah sambung langsung dengan Allah. Biar semakin cerdas, cerdas batin. Nur di hati. Ada santri senang belajar hanya mengandalkan kecerdasan, tidak mengandalkan Allah. Wah, dia pandai menghafal, senang menghafal. Tapi tidak pernah ada kerinduan, sholat tahajudnya jarang, hajatnya jarang, doanya jarang. Dia nggak mendapatkan nur, dia mendapatkan hafalan saja kayak komputer. Tapi nggak akan menyala di hatinya ilmu itu. Maka perlu dibarengi dengan permohonan, zikir, dan ibadah-ibadah. Maka di antaranya, sebab zahir sudah pernah dibahas oleh Imam Zarnuji pada pertemuan yang lalu. Kita rajin belajar, rajin membaca, memperhatikan, mencatat, dan seterusnya. Itu sudah selesai. Tinggal ini ada lanjutannya. Biar tambah rizki juga. Kan? Biar kuat hafalannya dan juga tambah rizkinya. Nah, di antaranya yang mempermudah orang mendapatkan rizki. Di sini bukan jadi tapi itu luas. Ada orang hartanya banyak, duitnya banyak, tapi dia tamak. Dia kayak rizki itu macam-macam, kesehatan rizki yang Allah berikan, keturunan macam-macam, nikmat tidur rizki, kantuk ada rizki dari Allah. Jadi rizki luas sekali. Artinya jadikan kita bersyukur itu. Kita merenungi nikmat-nikmat Allah, rizki yang Allah berikan kepada kita. Biasanya kalau disebut rizki adalah yaitu duit, kekayaan,
atau bekal untuk hidup kita. Nah, di sini bekal santri. Santri kalau menuntut ilmu harus punya bekal. Agar orang tua kalian dimudahkan dalam urusan rezekinya. Kalian kan konsentrasi belajar, nggak usah mikir cari duit. Yang cari duit kan orang tuamu. Kamu banyak doa di sini. Biar orang tuamu dimudahkan, kamu kirimannya lancar. Kalau ternyata ada yang kirimannya nggak lancar, sudah banyak doa, tapi kirimanku kok nggak lancar, katailah. Allah akan ganti dengan ketentraman di batin kalian. Senang, puas. Jadi tolong doa ini terus. Di antaranya kata Syekh Zarnuji, yang menjadikan sebab lancarnya rezeki adalah wassalatul duha. Bahkan dikatakan bukan rezeki hissi, tapi rezeki hissi maknawi juga. Cuman sekarang orang sholat duha hanya pengen cari duit saja. Pengen cari duit saja. Sholat duha disebut juga dengan sholat awwabin. Kata hadis Nabi SAW. Sholat duha disebut sholat awwabin. Sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Karena di sela-sela hiruk pikuknya manusia dengan dunia, malah kembali kepada Allah. Menandakan bahwasanya dia cari dunianya adalah karena Allah. Ya. Santri lupa duhaan. Atau enggak mau duhaan aneh. Kalau lupa mungkin kita terlalu sibuk belajar dan sebagainya. Wassalatu fi dzalika ma'rufatun. Salat duha sangat ma'ruf dan masyhuratun. Sangat terkenal, sudah dikenal oleh masyarakat bahwasanya itu adalah mengundang rezeki. Cuman hendaknya salat duha harus dibenahi. Jangan hanya rezeki zahir, duit saja yang dicari, rezeki maknawi, kekuatan iman, ketentraman batin. Jadi salat duha disebut dengan salat awwabin, salatnya orang yang kembali kepada Allah. Di saat mereka masuk dalam hiruk pikuk dunia mencari uang, ternyata masih menyisihkan waktu untuk kembali kepada Allah, maka disebut dengan salatul awwabin. Kemudian wa qira'atu suratil waqi'ati, membaca surat Al-Waqi'ah, memang secara riwayat para ulama tidak ada keterangan khusus seperti itu dari hadis-hadis yang derajatnya derajat diterima, tapi ada riwayat-riwayat yang mungkin tergolong dianggap dhaif. Tapi membaca surat Al-Waqi'ah itu sendiri adalah Al-Qur'an. Kita bisa bertawasul dengan baca Al-Qur'an agar diberi oleh Allah rizki, diberi oleh Allah kekuatan, diberi oleh Allah kenikmatan. Jadi memang ada sebagian yang langsung mengatakan itu tidak benar dan sebagainya, tapi ketahuilah bahwasanya memang kalau kita kalau seandainya pun tidak ada riwayat khusus tentang surat Al-Waqi'ah seperti yang selama ini disebut para ulama, akan tapi bukan berarti tidak boleh membaca surat Al-Waqi'ah dengan harapan kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalamnya ada cerita tentang masalah rezeki dan sebagainya. Nah, maka bacalah yang biasa membaca. Kalau tidak surat Al-Waqi'ah tidak bisa baca surat yang lainnya. Intinya apa? Bagaimana kita punya bacaan yang khusus. Memang umum sekali surat Al-Waqi'ah dibaca setiap sore setelah asar dan sebagainya. Memang para ulama mengatakan ada kebaikan untuk mengundang rezeki, baik rezeki lahir atau rezeki batin dengan baca Al-Waqi'ah. Terlepas dari istilah dalil. Kalau seandainya dalilnya itu adalah tidak benar, maka surat Al-Waqi'ah adalah Al-Quran, maka sudah disepakati bahwasanya kita bisa bertawasul dengan bacaan Al-Quran, dengan memohon kepada Allah agar Allah berikan rizki kepadanya. Baik, itu adalah masalah suratul Waqi'ah. Khususan bil-laili, di malam hari khususnya. Waktu naumi, waktu tidur. Wa qira'atu suratil mulk. Membaca surat mulk, tabarakal. Surat tabaruk. Baca. Kok banyak banget? Ya yang bisa mana? Yang bisa mana, kan begitu. Tidak semua harus dibaca, kecuali memang kamu sudah tidak punya tugas belajar. Dan kami himbau kepada para santri, tidak semua, gini loh ya, mengamalkan ilmu itu penting, cuman harus ada aturannya. Misalnya ini bacaannya banyak banget, kamu akan rubah zikir yang sudah disebut oleh kiai kalian, rusak nanti. Cuman ini adalah petunjuk saja. Ambil, kalau sudah misalnya kalian sudah punya zikir-zikir khusus yang sudah ditentukan oleh guru kalian, tentunya adalah zikir dari guru kalian. Itu adalah memang zikir yang sudah direncanakan dan diambil ilmunya. Mungkin dari guru beliau. Kemudian untuk tularkan kepada kalian agar kalian mengamalkannya. Sudah itu amalkan. Loh, ini kan biar dapat rezeki saya Waqi'ah. Kalau di situ gak ada program baca surat Al-Waqi'ah, ya jangan kamu mengajak rame-rame, baca sendiri, sisihkan waktu untuk sendiri. Artinya apa? Nah, ada sebagian santri ini adalah seenaknya sendiri, mentang-mentang surat pondok, nggak benar begitu.
Kalau ngamalkan amalan Nabi nggak akan mampu. Teramat banyak, teramat banyak. Ini saja coba bacaannya berapa menit nanti baca ini. Tapi kalau memang kamu punya kesempatan sendiri baca. Tapi kalau di pondok tidak diadakan program semacam ini, tapi mungkin ada program yang lainnya. Yang tidak kami inginkan adalah jika pondok nggak ada bacaan zikir sama sekali. Jangan dong. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak dimulai dari berzikir? Menyebut nama Allah dengan penuh kekhusyuan. Kemudian setelah itu, wal muzammil, wal laili idza yakhsha. Yang pendek-pendek oke lah. Ya? Ingat ya, kalian punya tugas menghafal Al-Quran dan kalian punya tugas menghafal ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya kalau sambil mengulang hafalannya boleh deh. Habis asar saya ingin mengulang hafalan saya. Tapi kalau sudah di pondok ditetapkan bahasanya membaca surat Al-Waqiah ya baca nak. Karena ikut peraturan pondok itu penting. Dan peraturan pondok nggak mungkin mengamalkan semua ilmu amalan gurumu beda dengan kamu. Kamu akan mampu. Gurumu zikirnya di malam berapa ribu sholawat mungkin. Nah kalau kalian mengamalkannya jadi nggak belajar nanti. Kata guru, waktu itu ada Habib Salim Syatri mengatakan bahasanya thalibul ilm, penuntut ilmu, di antara zikirnya adalah belajar yang serius. Tapi bukan berarti ini melupakan zikir yang sesungguhnya, menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat, tidak. Tapi hendaknya memang belajar ini serius. Tanpa melupakan zikir-zikir tadi, doa-doa. Ya. Kemudian alam nasyrah laka sadrak. Baca. Kemudian, nah ini yang pasti bisa dilakukan, ini bagus nih, ini harus ini. Kalau baca ini boleh memilih nanti sesuai dengan petunjuk guru ini. Wa hudurul masjidi, mendatangi masjid yang memang di pondoknya ada di masjid, ada masjidnya atau lingkungannya ada masjid. Wa hudurul masjidi, mendatangi masjid qablal adzani, sebelum adzan. Ini diantaranya sering dilakukan sebagian orang yang sangat sibuk. Ya, sangat sibuk. Dulu kalau kita lagi sibuk tuh berusaha. Jadi kalau kamu punya manajemen waktu, sesibuk apapun coba, seandainya kamu menyicil dalam belajar. Coba kamu setiap hari itu seperempat jam sebelum adzan kamu sudah duduk di masjid. Seperempat jam. Jadi sebelum adzan duduk di masjid. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid, kemudian seperempat jam mengulangi pelajaranmu. Kemudian setelah assalamualaikum, baca doa, zikir, anak-anak bubaran, kamu ketinggalan seperempat jam. Coba kamu hitung. Seperempat jam ditambah seperempat berapa? Setengah jam. Coba kalau ini kali 5 waktu berapa? 2,5 jam. Itulah orang cerdas nyicin. Makanya ada sebagian orang cerdas tuh nggak kelihatan belajar. Bukan nggak belajar, dia pinter nyuri waktu. Orang bubaran setelah sholat, suruh bubar, dia hanya duduk sebentar. Ngulang pelajarannya sebentar, dilihat. Seperempat jam toh. Ditutup. Sementara yang lain nggak langsung bubar, main dan sebagainya. Sehingga kalau mau ujian lihat, kelihatan kerut keningnya. Pusing. Belajarnya mulai jam 10 sampai jam 1, 3 jam. Nggak masuk-masuk lagi ilmunya. Ya, karena ilmunya ilmu dadak begitu. Kamu harus pandai menyisihkan waktu. Makanya tolong para santri. Suatu ketika yang lihat santri. Ini untuk santri manapun. Apakah Al-Bahjah yang lain ada sama. Cuman pengalaman yang lihat ada santri Al-Bahjah. Saya lihat dari jauh dia di masjid paling depan shop pertama. Cuman begini, Dok. Haji. Jangan bengong begitu dong. Bawa buku, hafalan. Di toilet sudah punya catatan notes. Ngantri misalnya kalau kamar mandi yang ngantri. Lumayan. Ini adalah 10 antrian. Ya lumayan bisa 25 mufradat misalnya menghafal. Begitu, non. Pandai mengambil waktu. Jadi habis sholat, berhenti sejenak. Sebelum sholat sudah masuk. Sebelum adzan sudah datang. Di samping itu lihat ini mengundang keberkahan agar semakin banyak rezekinya. Sebelum adzan sudah datang. Masya Allah, luar biasa. Wal mudawamatu, kemudian menekuni, mudawamah terus menerus. Wa mudawamatu ala taharati. Ini yang bisa kalian lakukan, ya. Mudawamah ala taharati itu adalah mengundang rezeki dan juga mengundang memberikan kecerdasan pada kalian. Mudawamah ala taharati itu menjaga wudhu. Khususnya para santri. Wudhu itu adalah mensucikan diri. Santri jangan berani belajar kecuali sudah punya wudhu dong.
Makanya kalau kita berjalan sama santri, di saat diajak sholat, atau masih wudhu dulu. Berarti selama ini nggak punya wudhu dong berjalan. Wudhu setiap saat. Kalau batal, wudhu lagi. Senantiasa dalam wudhu. Ngajar. Buya nggak berani ngajar kecuali sudah punya wudhu. Kecuali darurat mau wudhu jauh ke sana. Ya kita kalau sholat langsung sholat wudhu. Tolong dijaga wudhu. Mudawamah ala toharoti. Sebisa mungkin. Ini baik gitu. Maka ini bisa kamu lakukan. Jadi setiap saat wudhu basah. Kalau sudah batal, ambil air wudhu lagi. Batal, ambil wudhu istimewa. Mudawamah ala wudhu ala toharoti. Sebisa mungkin ya santri ya. Masa santri nggak pernah punya wudhu. Apalagi belajar ilmu hadis, ilmu ini. Pakai wudhu dong. Agar ada nur, ada cahaya ilmu. Kita tuh baca kitab nggak punya wudhu itu berat. Karena apa? Kita betul pengen dapatkan nur, cahaya dari Allah loh. Kita sendiri yang kita siapkan, kita bersihkan. Kita kan wadah untuk ilmu, dapat ilmu. Ilmu kan nur. Dengan berwudhu, lapang rizkimu. Senantiasa dalam wudhu, lapang rizki. Kemudian juga cerdasmu, ilmu, nur bisa nyampe kepadamu. Ya para santri. Wah ini susah air. Sesusah-susah apapun, asalkan ngerti caranya berwudu. Orang berwudu bisa hanya segelas air loh nak ya. Para santri, segelas air bisa untuk berwudu. Mau Buya praktekkan, segelas air wudu. Khususnya di dalam perjalanan, hendaknya punya wudu. Agar terjaga kita. Ya, berwudu. Maka termasuk kalau hadas besar, ya sebisa mungkin segera mandi besar. Biarpun tidak wajib, kalau memang kamu dalam keadaan junub, kemudian malam takut sakit dan sebagainya, ya ditundalah menjelang subuh. Tapi jangan sampai tidak mandi besar, seharusnya mandi besar sampai nggak sholat. Na'udzubillah, dosa. Anak wanita haid, anak gadis, anak santri haid. Jam 11 malam sudah, jam 12 malam sudah berhenti. Mandinya setelah sholat subuh. Ya dosa dia. Mestinya waktu itu mandi untuk sholat isya dong. Ya, mandi. Cuman mungkin ada sebagian dari kalian yang sakit atau teramat dingin, nggak kuat nyentuh air, kalau nyentuh air sakit dan sebagainya. Itu kan bisa bertayamum. Itu adalah babnya sendiri nanti. Yang normal ini kita bicara yang normal. Wudu dan wudu seger, apalagi tempatnya ada air. Airnya banyak. Tempatnya panas lagi. Kalau panas wudu kan enak ya. Tempatnya panas, wudu malas. Tempat yang dingin saja adalah berusaha hendaknya untuk bisa tetap menjaga wudunya. Kecuali dingin-dingin banget ya. Maka bertayamum nanti pada akhirnya kalau tidak kuat sekali. Sampai sakit, kalau enggak ya sehat lah. Air itu bikin sehat, bersih. Ya, para santri. Apalagi yang pondoknya samping sungai ya. Tinggal wudhu sungai kan enak. Ini depan kolam. Ini para santri dimanapun kalian berada. Ini Buya lagi di Pontianak di Buka Batu Ampar. Ini dilingkupi hutan belantarannya. Gelap tapi indah sekali. Hutan belantara ini. Belakang ini gelap gulita. Tapi lihat santri, Masya Allah senang. Baik. Kemudian apa yang menjadikan rezeki banyak, rezeki lapang? Ada usunnatil fajri wal witri fil baiti. Memang ada sunnah sholat subuh. Qobliyah subuh itu sunnah. Cuman sangat baik dilakukan di rumah. Dan ini dinukil dari baginda Nabi. Jadi kalau masuk waktu subuh, ini bagi yang belum pergi ke masjid. Yang sudah ke masjid nggak usah sholat sunnah di rumah. Ya di masjid saja. Bagi yang belum ke masjid, hendaknya sholat sunnah qobliyahnya di masjid dan di rumah. Tadi diantaranya ada sholat witir fil baiti. Memang kalau namanya sholat sunnah, memang secara umum ini petunjuk dari Nabi. Sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Kalau kita di kamar sendiri. Cuman kadang kalau di rumah itu adalah malas.
Misalnya pengen sholat ba'diyah duhur. Hati-hati, setan tuh pinter. Setan bisikin, sholat ba'diyahnya nanti aja deh di rumah. Kan kata Ustadz paling utama di rumah. Oh iya setan, oke. Sampai di rumah apa? Lihat es, degan, segala macam kue. Lupa nggak jadi sholat. Wah, ini jadi berarti sholat di masjid lebih bagus bagi kamu. Jadi harus paham ya, yang menggoda itu apa kira-kira. Cuman kadang-kadang nanti aja deh sholat lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Pulang nggak sholat nanti. Ya. Sholat di masjid. Kalau memang di rumah nanti bakal trader. Kita tidak bisa melakukan sholat sunnah. Kemudian, sampai di sini insya Allah. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya. Perhatikan guru-guru kalian. Ingat, barokahmu dari gurumu. Seperti yang pernah Buya sampaikan kepada anak-anak Al-Bahjah, sekarang Buya sampaikan kepada semuanya. Pegangi gurumu anak-anakku semuanya. Jangan gampang terpesona dengan pondok-pondok lain. Pondok gurumu kau perhatikan, utamakan. Jangan biasa gaya pindah sana, pindah sini, itu adalah godaan syaitan, iblis, agar menjadikan kalian itu su'ul adab sama orang. Di pondok manapun kalian pegangi gurumu yang serius, sampai gurumu memberikan rekomendasi, memindah kalian, oke. Tapi jangan seenaknya sendiri. Belajar di sebuah pondok, hanya melihat pondok itu lebih bagus, pindah. Lebih bagus, pindah. Nggak ada ujungnya. Enak ya? Ini nasihat untuk semuanya. Apalagi sebentar lagi ini ada, kita jauh-jauh semacam ini, ada yang pindah pondok itu ada sebagian anak kok hobi. Gak benar seperti itu. Jadi harus menjaga guru. Kadang-kadang godaan bagi seorang murid adalah apa? Ditampakkan di mata sang murid bahwasanya di sana ada guru lebih hebat daripada gurunya. Mungkin dan memang banyak orang hebat di sana, tapi tidak dalam menuntut ilmu, tidak begitu caranya. Pegangi gurumu. Mungkin mohon maaf misalnya gurumu tidak sealim guru tetangga, tapi tidak. Kucuran ilmu dari Allah akan melalui gurumu tetap. Jangan remehkan gurumu. Suudon pada gurumu, lalu berkata, oh guruku nggak alim, jangan ngomong begitu. Mungkin gurumu ada yang kurang alim, tapi ketahuilah, telah Allah titipkan nanti ilmu melalui beliau. Sehingga dengan kepatuhanmu, dengan hormatmu, dengan cintamu, tiba-tiba kamu dapatkan ilmu yang Allah beri langsung. Ilmu laduni. Belajarmu sedikit, tapi banyak. Atau ternyata gara-gara kepatuhanmu kepada guru yang pertama ini, ternyata oleh gurumu dilemparkan kepada guru lain, lautan ilmu. Kamu dapat ilmu yang banyak. Jadi kepatuhan dengan guru ya, anak-anakku semuanya. Jangan main pindah. Jangan gampang pindah. Kemudian tolong ini, kalau ada di antara kalian yang dihukum oleh ustadz, dan sebagainya, pastikan kalian tidak marah dan tidak menyimpan di hati. Kalau kalian pengen mendapatkan nur ilmu. Sebab ada sebagian santri kalau dihukum sama pengawas, apa petugas, apa kalau dalam di pesantren sebagian namanya murokib atau pengurus, kalau sudah dihukum, waduh mukanya sombongnya luar biasa. Nggak bisa dapat ilmu orang begitu. Guru tuh ngukum tuh berat, pengennya nggak mau menghukum. Mau menghukum tuh juga tenaga. Menghukum tuh sakit. Cuman karena santrinya melanggar, tapi dihukum tambah marah. Mukanya melengos begini, nggak bisa dididik. Karena ada kesombongan. Biarpun belajar dengan Nabi akan jadi Abu Jahal nanti. Tak hati. Kalau sudah dihukum oleh pondok, terima kasih. Berarti aku akan dibenahi. Minta semoga ini adalah pelanggaranku terakhir. Nggak akan melanggar lagi. Perlu kepatuhan, ketawaduan. Apalagi dibangunin sama temennya yang sudah jadi pengurus. Langsung, mentir sama, diingatkan malah bilang, kamu sendiri juga jarang sholat. Loh, kok jarang? Kok ditegur kok malah nyalain orang lain. Tolong anakku semuanya para santri, dimanapun kalian belajar, ingat, pegangi gurumu. Di saat kamu ditegur, pastikan kalau kamu menerima dan lapang hati. Kalau ternyata ada keganjalan di hatimu, ketahuilah ada iblis bersamamu. Ada setan yang menduduki hatimu. Yang kalian berdasarkan hawa nafsumu. Setan telah menggoda kalian. Ingat ya? Siapapun kalau dihukum, tiba-tiba kok kamu lega, makasih Ustaz. Kasih Ustaz, lega hatimu, istimewa. Berarti kamu akan besar. Siapa sih yang nggak salah di pondok? Semuanya pernah melanggar. Makanya jangan sampai ada, makanya saya tidak tertarik dengan sebagian orang yang melanggar di pondok pesantren,
Siap dihukum tapi ngatur, asalkan hukumannya jangan begini. Oh, dihukum kok ngatur. Sebenarnya berangkat dari kesombongannya. Apalagi kalau tidak mau dihukum, wah ini kacau. Malu dihukum dan sebagainya. Oh, berani melanggar kok dia. Harus berani bertanggung jawab dong, kan begitu. Ya seperti itu ya para santri. Dimanapun kalian berada, patuh. Kalau kamu salah, bertanggung jawab. Dan terima dengan lapang dada. Maka itu tanda kalian menjadi orang besar. Semua ini ustadz-ustadz kiai-kiai gede itu gak pernah melanggar di pondoknya. Cuma di saat beliau itu melanggar dahulu, lapang hati, senang, bahkan terima kasih. Di saat dia melakukan kesalahan ternyata ditegur, kemudian dihukum. Hukum kan penghapus dosa juga. Menjadikan karena dihapus dosanya cerdas, makanya jadi alim itu. Ini sudah melanggar, kurang ajar, dia dihukum, marah-marah, ngedendam, menjelekin gurunya, ngomongin ustazahnya. Waduh, bencana. Bukan bencana alam di dunia, bukan alam akhirat juga bencana orang kayak begitu. Ya sayang ya, semuanya para santri, ingat, lapang hati. Termasuk kalau kamu diingatkan, ini kan termasuk di pesantren kita budayakan, misalnya kalau lagi ngantuk disemprot. Tolong ya para santri di mana kalian berada. Disemprot lagi ngantuk, semprot pakai air. Biasakan, budayakan, di saat disemprot kalian senang. Makasih, syukran. Ini, nggak usah cemberut marah. Kan lumayan daripada kamu jalan ngambil ke keran, ngambil air, sudah dianterin air ke mukamu, kan enak. Syukran, gitu saja. Jadi suasana tuh indah hati itu. Jangan lihat aja. Itu orang yang mudah marah itu unik. Sampai umrah kita menemukan orang modelnya begitu. Kamu marah gini. Umrah tersiksa sepanjang hidup, sepanjang umrah. Disenggol orang marah gini. Karena apa? Orangnya marahan. Jadi kalau umrah kan orang banyak, pengen nggak disenggol sama orang. Ya jangan tawaf di Ka'bah. Ka'bah kan ramai terus. Ada orang itu. Jadi kesenggol marah. Gini, ya kayak begitu. Disemprot sama murokibnya, ustadzahnya marah, ngedendam. Disemprot, syukron. Bahkan ada sebagian sedang ngantuk gini-gini, minta dia, suat, apa-apa. Mau disemprot juga air bersih kok. Ini diantaranya memudahkan kalian lapang gitu nak ya. Insya Allah. Semoga Allah menjadikan kalian ulama Rasulullah SAW. Bermanfaat, jadi apapun kalian bermanfaat. Di dunia dan di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Urusan guru-guru kalian. Urusan keluarga kalian. Urusan diri kalian. Dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dimudahkan dalam menghafal. Lapang hati, lapang rezeki. Panjang umur. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk berbakti pada orang tua. Allah memberikan kemudahan pada kita untuk berbakti pada guru-guru kita. Semoga anak-anak kita kelak berbakti pada kita. Semoga Allah menjadikan kita guru kita, kita anak-anak kita orang tua kita murid kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat afiat, saling mencintai, indah dunia, indah di akhirat berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.